Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru semuanya, sobat-sobat para peternak maupun juga para petani di Indonesia semua. Nah, di sini pada video ini kita akan memberikan informasi terbaru, yaitu terkait tentang pengalaman kami, yaitu tentang cara merawat sapi anakan baru dipisahkan dari induknya. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa di video sebelumnya, di sini kan saya menyajikan informasi bahwa ini saya telah membeli sapi baru nih. Ya benar, sapi baru itu merupakan sapi anakan dari kerabat saya ya. Jadi ceritanya itu dari kerabat kami itu memiliki sapi indukan, kemudian ada juga sapi anakan. Dikarenakan beliau itu butuh uang pendanaan, maka sapi yang anakannya ini dijual. Nah, kebetulan di sini kita memerlukan untuk sapi baru untuk nanti akan dijadikan sebagai sebuah indukan, maka ya kita ambillah untuk sapi ini. Untuk jenis sapi ini, kalau misalkan di daerah kami ini dapat dikatakan sebagai sapi apa ya, Brahman atau bagaimana. Kalau misalkan di daerah kalian namanya apa nih? Nah, di sini berdasarkan pengalaman saya ini, semoga nanti akan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ada di luar sana tentang kalau misalkan kita membeli sapi baru supaya dia nggak stres dan juga cepat gemuk seperti ini, maka caranya bagaimana gitu ya. Oke, di sini berdasarkan dari pengalaman kami teman-teman, yaitu dulu itu sapi ini itu dibeli eh, jarak usia kelahirannya dari indukannya itu adalah sekitar ada 7 sampai 8 bulan ya. Nah, 7 sampai 8 bulan karena pemiliknya itu memerlukan uang, maka dijual. Nah, ini kita beli ditaruh di sini. Nah, tentunya ini kan memerlukan adaptasi ya, yang namanya sapi baru, apalagi sapi anakan ini memerlukan adaptasi untuk nantinya itu dia nggak stres ya. Di sini bisa bertumbuh kembang menjadi banyak, menjadi gemuk ya. Nah, jadi untuk yang pertama ini berdasarkan dari pengalaman kami, yaitu untuk merawat sapi anakan yang baru dipisahkan dari induknya seperti ini. Ini tentunya memerlukan perhatian khusus ya. Ada beberapa tips yang mungkin nanti akan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Itu tentunya kalau misalkan sapi yang masih kecil itu kan harus minum susu ya. Namun untuk sapi yang usia saya sudah sekitar 7 bulan atau 8 bulan, ini tentunya untuk susu itu kita bisa gantikan dengan minuman nutrisi yang lain. Nah, di sini untuk pemberian minum itu saya biasakan memberi minum yaitu air hangat, air matang ya, air yang kita rebus dulu. Nah, ini matang, kemudian juga posisinya masih hangat nih untuk airnya. Jadi kita pastikan untuk anakan ini mendapatkan cukup minum ya. Jadi jika induknya itu udah nggak ada kan, nah ini kita berikan bisa itu nanti tentunya akan membuat dia itu akan nyaman. Yang kedua, kita sediakan tempat tinggal yang nyaman juga. Nah, untuk tempat tinggal di daerah di tempat saya ini adalah di bawahnya itu kita sediakan yaitu lantainya itu kita cor ya. Kita cor dengan kemiringan tertentu dengan harapan nanti ketika dia itu buang air ataupun juga buang air besar, kecil, itu adalah nanti bisa mudah dibersihkan. Nah, di ujung sana itu ada tempat pembuangan air ya. Nanti langsung menuju ke selokan di kebun sana. Jadi ini akan membantu untuk menjaga sapi kita itu biar lebih bersih ya. Ini enggak terlalu kotor, jadi nanti bisa meminimalisir untuk adanya lalat atau mungkin juga nyamuk-nyamuk gitu teman-teman. Jadi tempat tinggal kita sediakan yang bersih, kering, dan juga hangat ya. Nah, untuk anakan sapi ini kita hindari tempat yang terlalu lembab atau dingin karena bisa menyebabkan masalah kesehatan. Nah, untuk di sini kandangnya sendiri, ini adalah di sebelah kiri ini ada tembok ya, tembok. Kemudian di sana itu ada gedek seperti itu. Di sini kita biarkan terbuka ya, dengan harapan nanti angin yang dari sana itu bisa masuk sini. Jadi untuk udara kotor di sekitar sapi ini bisa keluar ya. Kemudian wadah pakannya ini kita taruh di atas ini dengan tujuan supaya ketika kita kasih pakan, ini pakannya nggak bercampur dengan kotorannya. Kalau bercampur dengan kotoran, otomatis nanti dia itu nggak mau makan, nggak semangat untuk makan ya. Jadi kita biarkan seperti ini untuk setting di wadah pakannya. Oke, itu adalah untuk tempat tinggal ya. Jadi kita berikan minuman, nutrisi, kemudian tempat tinggal. Kemudian yang ketiga adalah kebersihan, tentunya juga harus diperhatikan.
kita jaga kebersihan area tempat tinggal ya, dan peralatan makan anakan. Ini peralatan makan anakannya kita sediakan yang seperti ini. Kemudian di sini untuk embernya nanti untuk memberikan minuman ataupun juga comboran ya. Nah, itu teman-teman. Kemudian di sini berikutnya, ini tentunya kita juga harus perhatikan terkait tentang kesehatan ya dari sapi anakan kita nih. Nah, ini kita pastikan untuk sapi ini mendapatkan nutrisi yang bagus, baik itu pakan damen atau mungkin jerami, rumput dan lain sebagainya. Kita pastikan itu yang sehat, jangan sampai itu kotor atau mungkin juga kena habis semprot atau gimana gitu ya. Nah, ini kalau misalkan nanti teman-teman kalau misalkan kita lihat seperti ini, dari matanya ini kan sehat banget ya. Nah, ini matanya sangat sehat banget nih. Nah, ini langsung begini aja. Nah, ini alhamdulillah sapinya sangat bagus banget. Untuk pemberian makan tambahan, tentunya untuk yang kelima itulah pemberian makan tambahan ya. Jadi setelah beberapa minggu, teman-teman ini kita perkenalkan nih untuk makanan tambahan seperti konsentrat, jerami. Ini membantu anakan untuk bertransisi ya, dari awalnya susu menjadi ke makanan yang padat. Kemudian kita perhatikan juga untuk hidrasi nih. Hidrasi, pastikan anakan sapi ini selalu memiliki akses ke air bersih dan segar. Ini kita sediakan untuk wadahnya ya. Ini air itu tentunya suatu hal yang penting untuk menjaga hidrasi dan juga pencernaan dari anakan sapi ini. Kemudian yang terakhir tentunya perawatan kesehatan ya. Teman-teman harus mengamati yaitu tanda-tanda penyakit atau masalah kesehatan seperti diare, lemas atau nggak mau makan. Segera konsultasikan ke dokter kalau misalkan di sini sapinya itu ada tanda-tanda sakit ya. Nah, ini kebetulan untuk pemilik sapinya ini baru saja datang. Ini rencana mau beli sapi lagi Mas ini ya. Nah, ini beliau agak malu-malu karena pengusaha besar ya. Oke. Ini teman-teman. Jadi untuk sapi alhamdulillah ini sangat giras sekali ya. Jadi ciri-ciri sapi untuk giras itu adalah ketika kita gini, itu dia tuh langsung respon ya. Nah, langsung respon. Kemudian saking girasnya, ini talinya itu kita tali dua ya. Jadi tali kiri. Nah, ada tali kiri, kemudian ada juga tali yang di kanan. Itu yang merupakan salah satu ciri-ciri sapi yang sehat ya. Kemudian di sini untuk dari pawakan ya, ini sepertinya sangat bersih ya, karena untuk kondisi kandang bersih, jadi meminimalisir ketidaknyamanan dari sapi ini. Nah, ini dari segi glembrehnya pun ini juga halus ya, tidak ada koreng atau apa. Nah, alhamdulillah semoga nanti bisa memberikan informasi dan juga inspirasi ya bagi teman-teman yang baru saja beternak sapi, khususnya membeli sapi baru dari anakan yang dipisahkan dari induknya, supaya nanti bisa maksimal ya untuk perawatan dan pertumbuhan dari sapi ini sehingga segera tumbuh gemuk, besar, dan juga tentunya harapan kita bersama itu adalah nanti bisa beranak ya, kalau misalkan sapinya itu sapi betina. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.